X2 alias X-Men United atau X-Men 2 ya. Ini jadi salah satu sequel terbaik di franchise X-Men dan masih mengangkat tema politik dan diskriminasi dengan cerita yang agak dark. Kali ini X-Men dan Brotherhood of Mutants harus bekerja sama buat melawan rencana genosida yang mengancam ras mutant. Film ini juga jadi setup cerita buat film selanjutnya dan ada banyak banget referensi dan easter eggs ke para mutant yang lainnya, termasuk potensi pertama Deadpool di live action. So, di video kali ini gue bakal lanjut ngulik atau ngebahas atau nge-breakdown film X-Men Cinematic Universe, which is gue udah mulai di film X-Men pertama dan ini lanjut ke X-Men yang kedua menjelang Deadpool and Wolverine. So, kalau gitu gak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. Seperti biasa, sebelum mulai gue mau promosiin t-shirt merchandise BCU yang lagi gue pakai nih, yang Wolverine yang baru keluar, dan semuanya bisa kalian cek ada di link yang ada di deskripsi di bawah ya. Mumpung lagi gajian, jadi bisa lah ya support kita dengan beli merchandise kita ini. Pokoknya semuanya menarik dan lagi diskon. Ini bulan terakhir kayaknya gue kasih diskon ya. So langsung aja digas sebelum kehabisan guys. Sama seperti film pertamanya, film ini kembali dibuka sama narasi dari Profesor Charles Xavier. Dia bertanya-tanya apakah mutant adalah mata rantai berikutnya dalam evolusi manusia, atau mereka adalah spesies yang benar-benar baru yang harus memperjuangkan tempat mereka di dunia. Apapun itu, manusia bakal sulit untuk berbagi dunianya. Narasi ini diiringi sama shot dari luar angkasa dengan bentuk humanoid dan flare bintang berapi di kepalanya, merefer ke entitas kosmik Phoenix Force yang ditis di film ini dan bakal punya peran penting di film selanjutnya. Next, seperti biasa, film X-Men ini punya title sequence yang menampilkan senjata yang digunakan sama villain di setiap filmnya, dan nantinya ditutup sama pintu Cerebro. Nah, di film ini yang di-highlight adalah jaringan otak, mungkin merefer ke kekuatan ilusinya Jason Stryker yang digabungkan dengan konstruksi permesinan dari Dark Cerebro buatannya William Stryker. Cerita dibuka di Gedung Putih. Ada Nightcrawler, si mutant dengan kekuatan teleportasi, menyamar dan menyerang Presiden Amerika dalam upaya pembunuhan, di mana dia melukai banyak agent dalam prosesnya. Akhirnya, dia tertembak di lengan dan langsung menghilang, meninggalkan pisau dengan label bertuliskan Mutant Freedom Now. Nah, insiden ini membangkitkan sentimen anti-mutant di seluruh Amerika dan Mutant Registration Act kembali mau diwujudkan. So, di sini visualisasi setiap kali Nightcrawler berteleportasi dikelilingi sama asap ini mirip sama di komiknya. Kalau di komik dijelaskan, dia ini berteleport melalui Brimstone Dimension, dimensi yang dipenuhi batu belerang dan bisa menghubungkan semua titik di bumi. Makanya bukan cuma dikelilingi sama debu, tapi Nightcrawler ini emang bau belerang tiap kali dia pakai kekuatannya. Sementara itu, Logan akhirnya mencapai tujuannya di Alkali Lake di Alberta buat mencari petunjuk masa lalunya. Tapi dia nggak nemuin apa-apa selain bendungan kosong dan reruntuhan instalasi militer. Di tempat lain, para mutant dari sekolah Profesor Xavier lagi mengunjungi Museum Science. Cyclops khawatir nih sama Jean Grey karena dia kurang fokus. Jean ngaku kalau dia punya firasat buruk dan kesulitan buat konsentrasi karena kekuatan psikisnya ini jadi lebih kuat dan semakin sulit buat dikendalikan setelah misi di Pulau Liberty di film sebelumnya. Nah, waktu Jean ini lagi dengerin pikiran orang-orang di museum, 3 dari suara itu adalah audio klip dari beberapa bagian lain di film ini. Ada To The Shelter, ini diucapkan sama salah satu agent Secret Service waktu penyerangan Nightcrawler di awal film. Terus ada No, adalah teriakannya Logan waktu dia dipisahkan dari William Stryker sama dinding esnya Iceman. Dan They're Gonna Kill Me, ini dialognya Rock ke Iceman sama Pyro di terowongan sekolah buat ngebantu Logan. So, kekuatan Phoenix ini somehow memungkinkan si Jean Grey buat mendengar suara-suara dari masa depan dan ini dia terlepas dari aliran waktu. Pindah ke food court museum, ada Iceman, Rock, dan Pyro yang lagi terlibat cekcok sama 2 anak muda lainnya. Sebelum situasi jadi nggak terkendali, Profesor Xavier masuk dan nge-freeze semua orang seolah-olah waktu tuh lagi berhenti. Tapi para mutant ini tetap nggak terpengaruh dan bisa gerak. Nah, Xavier minta muridnya buat jangan pamer kekuatan ke manusia, terus bilang kalau ini udah saatnya buat mereka pulang. Nah, ini nunjukin gimana Xavier bisa dalam sekejap dengan pikirannya misahin semua mutant dan manusia cuma dengan kekuatan mentalnya. Di sini Pyro di-recast nih sama aktor Aaron Stanford dan dia bakal muncul lagi di film Deadpool and Wolverine.
Ada juga deleted scene dari film ini di museum yang nampilin cameo dari member X-Men Jubilee yang keluarin kekuatannya. Nantinya dia juga muncul jadi murid yang diculik sama Stryker, dan di akhir film dia juga ada di kelasnya Xavier. Logan juga balik ke sekolah Xavier buat mencari lebih banyak jawaban tentang masa lalunya. Tapi Xavier bilang ke Logan kalau pikirannya Logan ini perlu pulih dulu dengan sendirinya. Di sini Logan juga malah diminta sama Xavier buat babysit murid-muridnya, sementara X-Men lainnya ini pergi karena ada misi. Di mana Xavier berhasil menemukan Nightcrawler dengan menggunakan Cerebro, dan Xavier ini lalu mengirim Storm dan Jean buat menjemput si Nightcrawler. Cyclops dan Profesor Xavier sendiri mengunjungi Magneto di penjara plastiknya untuk menginvestigasi apakah dia ini terlibat dalam penyerangan presiden. Nah, waktu si Xavier membaca pikirannya Magneto, Xavier tahu tentang seorang agen rahasia pemerintah dan pensiunan ilmuwan militer yang bernama Kolonel William Stryker. Dia ini udah menggali informasi tentang sekolah Xavier dan Cerebro dari si Magneto. Tiba-tiba mereka dijebak, Xavier dibius dan Cyclops dihajar sama asistennya Stryker, Yuriko Oyama. Mereka berdua terus diculik. Jean Grey dan Storm nemuin Nightcrawler di sebuah gereja dan dia dengan sukarela ikut sama mereka. Di sini terlihat kalau Nightcrawler ini punya bekas luka yang mirip dengan yang ada di belakang lehernya Magneto. Ini nunjukin kalau dia dipaksa dan dipengaruhi sama Stryker buat menyerang presiden. Nah, sama seperti di komiknya, Nightcrawler ini digambarkan sebagai seorang Katolik yang taat. Di komik, dia pernah belajar jadi pendeta dan sambil tetap aktif jadi anggota X-Men. Ini ngegambarin kontradiksi dari karakternya, dimana walaupun tampangnya ini demonik, tapi orangnya sendiri nih religius dan lemah lembut. Di sini juga terlihat ada poster Berlin Circus yang nge-reveal kalau Nightcrawler ini adalah nama panggungnya waktu dia jadi anggota sirkus itu. Di sisi lain, William Stryker mencoba buat melobi presiden dan menerima persetujuan buat menyelidiki hubungan antara Mansion dan sekolahnya Xavier. Apalagi setelah pergerakan mutant di serangan di awal film tadi. Nah, pasukan Stryker lalu menyerbu sekolahnya dan menculik beberapa siswa. Pasukan Stryker diperintahkan buat membius setiap mutant yang mereka temukan. Tapi salah satu siswa ini membangunkan semua orang dengan jeritan soniknya. Di sini ini ada cameo dari dua member X-Men dari komik di antara siswa-siswa yang panik. Pertama ada Kitty Pryde alias Shadow Cat. Dia ini menembus jatuh dari tempat tidurnya dan lari menembus beberapa tentara. Terus ada juga Teresia Rockesidi alias Sirin yang jeritanya ini ngebangunin semua orang. Teresia sendiri adalah anak dari Sin Cassidy alias Banshee yang pertama muncul di film X-Men The First Class. Selama penyerangan Stryker, Colossus dan Logan ngumpulin siswa-siswa lainnya. Logan tetap tinggal buat menghadapi para penyerang mereka, sementara Colossus memimpin siswa-siswa ini ke tempat yang lebih aman. Nah, ini jadi debut live actionnya Colossus, tapi perannya di sini kecil dan bukan bagian dari tim inti X-Men kayak di komik. Dia ini cuma sekedar siswa senior di sekolahnya Xavier. Selain itu dia juga nggak punya aksen Rusia, padahal kalau di komik originalnya dia ini adalah orang Rusia. Nah, versi yang lebih komik akurat nantinya bakal muncul di film-film Deadpool. Nah, Logan lalu ketemu sama Stryker, yang ternyata Stryker tahu codename-nya dan memanggilnya sebagai Wolverine. Logan terlihat penasaran karena si Stryker ini kayaknya tahu nih soal masa lalunya. Stryker ngajak Logan buat ikut sama pasukannya buat mendiskusikan masa lalunya. Tapi sebelum Logan ngejawab, Iceman membuat dinding es di antara mereka. Rock, Pyro, dan Iceman ngebujuk Logan buat ikut sama mereka dan ngelindungin mereka. So Logan akhirnya terpaksa kabur, sementara Stryker dan anak buahnya lanjut membobol Cerebro untuk mengambil komponen-komponennya. Sementara itu, Mystique si Shapeshifter menyamar sebagai Senator Robert Kelly dan Yuriko Oyama, asistennya Stryker, untuk mendapatkan informasi tentang penjaranya Magneto dan membantu planningnya buat melarikan diri. Tapi dia juga menemukan skema buat Cerebro kedua yang lagi dibangun sama Stryker. Nah, di scene ini banyak banget referensi dan easter eggs-nya. Di komputer Stryker kita bisa lihat ternyata dia ini mengamati dan punya list berbagai nama mutant di komik, baik yang udah terkenal ataupun yang obscure. Ini nunjukin seberapa banyak di antara mereka yang udah eksis di universe ini, walaupun di titik ini cuma ada referensi nama aja. Tapi nantinya bakal banyak di antara mereka yang benar-benar muncul di franchise live action X-Men ataupun di MCU. So, listnya di sini ada John Allardyce alias Pyro, Amara Aquila alias Magma, Alison Blair alias Dazzler, Sally Blevins alias Skids, Elizabeth Braddock alias Psylocke, terus ada Maria Calasantos alias Feral, terus ada dua orang yang punya last name Cassidy, ada Saint alias Banshee, dan anaknya Teresa Rook alias Sirin.
Terus ada Lila Cheney, Victor Creed alias Sabretooth, Roberto da Costa alias Sunspot, Lorne Dane alias Polaris anaknya Magneto, Bobby Drake alias Iceman, Fred Dukes alias Blob, Angelo Espinosa alias Skin, Kyle Gardner sebagai Wild Child, terus dua orang yang punya last name Guthrie, yaitu Samuel Guthrie alias Cannonball dan adiknya Paige Guthrie alias Husk. Terus ada Kenyocho Harada alias Silver Samurai, Garrison Kane alias Weapon X, Remy LeBrow alias Gambit, Eric Magnus Lancer alias Magneto, Artie Maddox si bocah dengan lidah kadal di film ini, Jamie Madrox alias Multiple Man, Sean Choi Man alias Karma, terus ada dua orang yang bermarga Maximoff. Ya siapa lagi kalau bukan Wanda alias Scarlet Witch dan Peter Maximoff alias Quicksilver. Terus ada Kevin McTaggart alias Proteus, Daniel Moonstar alias Mirage, Ororo Mundru alias Storm. Nah, di monitor sebelahnya ada serangkaian folder lain yang mencantumkan banyak nama-nama tadi, tapi juga ada beberapa nama karakter lain atau tempat terkenal di dunia X-Men. Nah, selain yang udah gue sebutin tadi, ada Ruth Batserap alias Sabra, di mana karakter ini bakal muncul di Captain America Brave New World sebagai Ruth. Terus ada Dr. Cecilia Reyes, dokter dari film The New Mutants, Everett Thomas alias Sinch, Nicole dan Claudette St. Croix, si kembar M-Twins atau Penes ya, ini mereka. Terus ada Kurt Wagner, nama aslinya Nightcrawler, Raven Darkholme, yaitu ya namanya Mystic sendiri, Vanessa Carlyle alias Copycat, karakter ini diadaptasi nih jadi Vanessa pacarnya Deadpool kalau di film Deadpool. Terus Wade Wilson tentunya Deadpool, Scott Summers alias Cyclops, Doc Ramsey alias Cyper, Andrea dan Andreas von Strucker, si kembar anaknya Baron von Strucker, Yuriko Oyama alias Lady Deathstrike, asistennya Striker sendiri, Black Tom Cassidy, sepupunya Banshee, dia juga muncul di film Deadpool 2, David North alias Maverick, Agent Zero, Tabitha Smith alias Boom Boom, terus ada Calvin Ranklin alias Mimic, Dr. Nathaniel Essex alias Mr. Sinister, Mortimer Tony B alias Toad, Ilyana Rasputin alias Magic, adiknya si Colossus, Shiro Yoshida alias Sunfire, Goido Korosella alias Strong Guy, Catherine Pride alias Kitty Pryde atau Shadow Cat, dan Dr. Karl Likos alias Sauron. Ya, Sauron ini bukan villainnya Lord of the Ring ya, tapi emang siluman Pteranodon, villainnya X-Men dia nih. Ada juga file tentang Omega Red atau villain X-Men dan Super Soldier Mutant asal Rusia, Xavier School, Blackbird, nama model pesawatnya X-Jet, Massachusetts Academy, merefer ke lokasi barunya sekolahnya Xavier di komik, terus Trask alias Bolivar Trask, si pencipta Sentinel, Gray Malkin, terus ada Zero Tolerance, salah satu storyline X-Men di komik yang kemarin udah diadaptasi di series X-Men 97, terus ada juga Project Wide Awake, codename buat project penelitian dan pembangunan robot raksasa pemburu mutant atau Sentinel. Terus ada Alpha, Beta, dan Gamma Fight, yaitu tim mutant asal Kanada. Terus ada Departemen H, agensi pemerintah yang mengawasi ketiga tim itu. Jamie Braddock alias Monarch, kakak tertuanya Psylocke dan Captain Britain. Terus ada Danger Room, ruang latihannya X-Men yang dilengkapi hologram. Ada Forge, Brotherhood, tentunya ini nge-refer ke kelompok mutantnya Magneto. Weapon X, program yang menciptakan Wolverine. Ryan Sinclair alias Wolfsbane, Cerebro, Legacy, dimana ini adalah nama virus yang mematikan buat mutant di komik. Terus Salem Center, ini adalah nama daerah yang jadi lokasi sekolah Xavier. Terus ada Franklin Richards, anak Jared Richards dan Susan Storm dari Fantastic Four, yang dia ini emang terlahir sebagai mutant Omega terkuat. Terus ada juga Muir Island, pulau fasilitas penelitian mutant di Skotlandia yang didirikan sama Dr. Moira McTaggart. Terus ada Marlocks, kelompok mutant bawah tanah, dan terakhir ada Kevin McTaggart alias Proteus, mutant anaknya Moira McTaggart. Nah, Moira sendiri punya peran minor di film selanjutnya dan bakal muncul lagi di timeline prequel X-Men First Class dan X-Men Apocalypse. Nah, setelah capek nyebutin nama, jadi gue balik lagi ke ceritanya ya. Anyway, Mystic akhirnya berhasil nge-track salah satu penjaga keamanan penjaranya Magneto nih di sebuah bar. Mystic berhasil godain dan menipu si penjaganya dan dia menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya. Nah, di awal scene bar ini, siaran televisinya nayangin interview dan debat tentang situasi mutant yang makin memanas. Salah satu narasumbernya adalah Dr. Hank McCoy alias Beast. Di sini dia muncul dalam wujud manusianya diperanin sama aktor Steve Bekik. Nah, lawan debatnya Hank nggak kelihatan, tapi disebut namanya Dr. Shaw. Ini merefer ke karakter Dr. Sebastian Shaw, leader dari Hellfire Club dan villain utama X-Men First Class. Lanjut, waktu penjaganya tiba di penjara buat bertugas, Magneto bisa merasakan sesuatu di tubuhnya dan ngeluarin isi suntikannya Mystic dari darahnya. Nah, ternyata Mystic ini nyuntikin larutan logam cair dan Magneto lalu membuat bola logam kecil yang dia gunakan buat menghancurkan penjaranya dan untuk melarikan diri. Sementara itu,
Logan, Rock, Iceman, dan Pyro mengunjungi rumahnya Iceman di Boston. Di sini terjadi pertemuan canggung sama orang tuanya karena Iceman memutuskan buat ngaku kalau dia adalah seorang mutant. Adiknya Iceman nelpon polisi setempat dan ngaku kalau rumahnya disandra sama mutant. Logan juga nerima telepon dari Storm yang mau datang buat menjemput mereka. Nah, situasi makin memanas waktu mereka dikepung sama polisi. Tapi akhirnya Storm, Jean, dan Nightcrawler tiba dengan X-Jet untuk jemput mereka semua. Nah, waktu terbang kembali ke X-Mansion, X-Men jadi sasaran 2 jet tempur yang mencoba memaksa mereka untuk mendarat. Mereka menolak buat mendarat lalu diserang. Storm dan Jean menggunakan kekuatan mereka buat melindungi diri, tapi salah satu rudalnya meledak terlalu dekat dengan pesawat mereka dan mereka jatuh. Untungnya ada Magneto yang nyelamatin mereka dan menahan pesawatnya. Nah, ada momen lucu di mana Magneto ini nyeletuk kapan orang-orang ini akan belajar terbang. Ini nge-refer kalau fakta beberapa karakter di sini kayak si Jean Grey, Storm, sama Rock ini sebenarnya bisa terbang kalau di komik. Ini jadi foreshadow buat ending filmnya, karena Jean bisa aja buat ngangkat dirinya ke udara sambil nahan air deras nih yang waktu di ending. Nah, kalau dia punya kemampuan terbang kayak di komiknya, sayangnya nggak ada di sini. Magneto terus menjelaskan ke X-Men kalau Stryker lagi membangun Cerebro kedua untuk digunakan sama Xavier yang udah berhasil mereka culik. Xavier bakal dikendalikan untuk membunuh setiap mutant di bumi secara telepati. Stryker udah bereksperimen dengan banyak mutant di sebuah pangkalan rahasia. Anaknya Stryker sendiri bernama Jason adalah seorang mutant dengan kekuatan mind control. Stryker bakal menggunakan Jason untuk masuk ke pikirannya Xavier dan mengontrol Xavier yang akan menggunakan Cerebro buatannya Stryker. Stryker sebelumnya udah menggunakan kekuatan Jason dalam bentuk cairan otak atau tulang belakang yang dia ekstrak. Nah, ini dijadiin serum ampuh untuk mengendalikan mutant lain, termasuk mengatur serangan presiden yang dilakukan sama si Nightcrawler. Ini dilakukan biar dia bisa dapat persetujuan buat menyerang X-Mansion dan mencuri peralatan Cerebro dari Xavier. Magneto juga ngasih tahu Logan kalau Stryker adalah orang yang memasukkan adamantium ke tulangnya dan bikin dia jadi amnesia. Jean lalu membaca pikirannya Nightcrawler dan lihat kalau markas Stryker ada di bawah tanah di dalam bendungan danau alkali. Itulah sebabnya Logan gak bisa menemukan apapun waktu dia di sana karena ini berada di bawah. X-Men dan Magneto lalu sepakat buat bekerja sama untuk menghentikan Stryker. Ada momen callback ke event film pertama di sini, yaitu Mystique yang nyamar jadi Jean buat godain Logan. Tapi Logan sadar karena ada bekas luka cakar di perutnya dari battle di Patung Liberty di film pertama. Terus waktu berangkat ada Magneto yang iseng bilang kalau dia suka warna rambutnya Rock, karena yang bikin rambutnya jadi putih adalah efek dari mesinnya Magneto. Mystique lalu menyusup ke markas Stryker menyamar sebagai Wolverine. Setelah penyamarannya terbongkar, dia dengan cepat melumpuhkan para prajurit Stryker dan berhasil mengambil kendali control room untuk membuka gerbang utama dan membiarkan X-Men masuk. Di sini Stryker bisa tahu kalau itu Mystique karena dia terlalu tenang dan senyum-senyum. Stryker tahu nih gimana Wolverine yang asli bakal bereaksi berdasarkan pertemuan mereka sebelumnya di sekolah. Apalagi mereka emang sempat juga menjalani misi bersama. Magneto dan Mystique lalu pergi buat menonaktifkan Dark Cerebro sebelum bakal diaktifkan sama Xavier yang udah dikontrol otaknya sama Jason. Storm dan Nightcrawler pergi menyelamatkan para siswa yang ditangkap, sementara Jean melawan Cyclops yang di mind control. Impact dari pertarungan mereka ini bikin Cyclops sadar, tapi juga merusak kestabilan bendungannya sampai mulai mau runtuh. Wolverine pergi sendiri buat mencari Stryker. Dia menemukan Stryker di laboratorium peleburan adamantium dan di sini Wolverine jadi ingat kalau tempat ini adalah tempat di mana dia menerima kerangka adamantiumnya. Di sini Wolverine ngeliat ada berbagai scan X-ray yang merinci proses peningkatan adamantium ke beberapa mutant. Paling kanan kelihatan ada punggung seseorang dengan sayap. Ini mungkin nge-refer ke storyline komik di mana Angel, salah satu member original X-Men, kehilangan sayapnya dan ditanamkan sayap logam dan jadi Archangel. Tapi kemunculan Angel di film selanjutnya ini bakal bertentangan sama detail kecil ini. Karena Angel di film selanjutnya ini masih pakai sayap yang berbulu. Di tengah juga ada scan salah satu tangannya Yuriko alias Lady Deathstrike dengan cakarnya yang ditarik ke dalam atau dikeluarin. Dan di kiri ada mutant misterius yang kepalanya berduri. Nah, waktu Wolverine ngejar Stryker, Yuriko nyegat dia dan mereka bertarung. Wolverine akhirnya membunuh Yuriko dengan suntikan adamantium dan memompa adamantium penuh ke dalam tubuhnya. Di sini, Yuriko ini mereveal kekuatannya, yaitu cakar adamantium dan healing factor mirip sama Wolverine. Ini juga nge-refer ke identitasnya sebagai Lady Deathstrike dari komik. Nah, si Lady Deathstrike di komiknya adalah anak dari Kenji Oyama atau Lord Darkwind. Dia ini penemu proses pengikatan adamantium ke kerangka manusia. Selain itu di komik, Yuriko adalah cyborg dengan kerangka adamantium. Dia ini bukan mutant.
Wolverine lalu mengejar Strike ke landasan helikopter dan nusuk dia. Wolverine menuntut jawaban kenapa dia jadi objek eksperimennya. Dan Stryker mereveal kalau Wolverine yang mengajukan diri buat melakukan prosedurnya dan mereka berdua pernah kerjasama. Stryker mencoba membujuk Wolverine buat ikut sama dia dan dia bakal menceritakan semua tentang masa lalunya. Tapi Wolverine menolak dan ngerantai si Stryker ke roda helikopter. Sebelum itu, Stryker menyuruh Jason untuk membuat ilusi di pikirannya Xavier sebagai anak perempuan. Dia membujuk Xavier buat make Cerebro dan menyerang pikiran dari ras mutant, di mana semua mutant merasa kesakitan karena serangan ini. Magneto memakai helm anti telepatinya dan dia jadi nggak ngaruh sama serangan ini. Dia lalu menerobos masuk ke Dark Cerebro dan menghentikan serangannya. Magneto tahu cara mengkonfigurasi ulang mesinnya karena Magneto jugalah yang membantu membangun Cerebro. Cerebro ini lalu dikonfigurasi ulang sesuai dengan yang diinginkan sama Magneto. Mystique lalu menyamar sebagai Stryker dan memerintahkan Jason untuk nyuruh Xavier balik membunuh semua manusia di bumi melalui telepatinya ini. Magneto dan Mystique lalu meninggalkan fasilitas itu, merantai William Stryker ke dinding dan mencuri helikopter untuk melarikan diri. Mereka diikuti sama Pyro yang udah terpengaruh sama pandangan Magneto dan sepertinya mau join sama Brotherhood. Di komiknya, Pyro emang dari awal dikenalkan sebagai villain dan anggota dari Brotherhood of Evil Mutant, bukan muridnya Xavier. Selain itu, dia juga adalah seorang novelis asal Australia berusia 40-an dan berambut pirang, bukan remaja asal Amerika kayak di film ini. X-Men lalu sadar kalau Profesor Xavier udah ganti target dan lagi menyerang manusia. Nightcrawler menteleport Storm ke dalam Dark Cerebro, di mana dia menciptakan badai salju buat memecah konsentrasinya si Jason dan membebaskan Xavier dari kendalinya. Xavier lalu dikeluarkan sama Nightcrawler dari sana. X-Men bersama Profesor Xavier dan muridnya yang lain akhirnya berhasil melarikan diri dari bendungan yang runtuh. Tepat waktu air dari bendungan masuk dan menyapu semuanya termasuk Stryker. Tapi kerusakan di X-Jet bikin pesawatnya kehilangan daya dan kesulitan buat take off. Jean lalu menyelinap keluar dari jet dan secara telepati mengucapkan selamat tinggal ke Cyclops dan X-Men melalui Profesor Xavier. Dia menggunakan kekuatan yang meningkat buat menahan air dan mengangkat jetnya. Dari tubuhnya kita bisa ngeliat nih keluar medan energi yang menyala-nyala kayak api. Sampai akhirnya Jean melepaskan telekinetiknya dan melepaskan airnya yang membuat dia jadi tersapu sama gelombang air. Cyclops dan Wolverine sama-sama berduka atas kematian si Jean ini. Tapi yakin mati? Tentu tidak. Kembali ke Gedung Putih, Presiden McKenna bersiap buat menyampaikan pidato nasional soal dugaan adanya ancaman dari para mutant. Saat dia mulai pidatonya, X-Men tiba-tiba muncul dan semua orang di ruangan itu membeku kecuali Presiden. Mereka memberikan file Stryker ke Presiden yang bikin Presiden ini terkejut. Xavier ngasih tahu kalau manusia dan mutant harus kerjasama untuk membangun perdamaian atau mereka akan saling menghancurkan melalui perang. X-Men pergi dan ini bikin si Presiden jadi nggak yakin untuk melanjutkan pidatonya. Kembali ke sekolah, Profesor Xavier, Cyclops, dan Wolverine mengenang Jean Grey. Xavier melanjutkan kelasnya tapi dia merasa ada sesuatu di luar sana dan tersenyum. Filmnya diakhiri dengan narasi dari Jean Grey tentang proses evolusi. Ini adalah narasi yang sama persis dengan narasinya Xavier di awal film pertama. Kita terus dibawa balik ke Danau Alkali, menyorot sebuah bentuk yang samar-samar muncul di permukaan airnya. Dan lama-lama semakin terlihat bentuk burung yang terbakar. Dimana ini adalah Phoenix Force yang muncul sepenuhnya. So, film ini adalah sequel pertama dari franchise live action X-Men. Beda sama film pertamanya yang memang mostly cerita original ya. Film ini mengadaptasi elemen dasar dari graphic novel X-Men God Love, Man Kill. Itu terbitan tahun 1982. Ini dibuat sama penulis yang namanya Chris Claremont. Di komiknya, William Stryker ini diceritakan punya latar belakang militer, tapi akhirnya dia jadi pemuka agama. Dia menggunakan agama dan keyakinan fanatiknya untuk menggalangkan gerakan kebencian anti-mutant. Dia bahkan punya hate group sendiri yang disebut dengan Purifiers yang bertujuan untuk melenyapkan semua mutant dalam perang sucinya. Semua ini awalnya tuh waktu istrinya melahirkan bayi mutant yang buruk rupa. Stryker malu dan marah sampai ngebunuh anak dan istrinya sendiri. Stryker ngerasa kalau dia ini udah dipilih sama Tuhan untuk menghancurkan semua mutant. Nah di sini setelah dia debat sama Profesor Xavier di TV, si Stryker ini menculik Xavier, Cyclops, dan Storm. Ini memaksa X-Men yang lain buat bekerja sama dengan Magneto, musuh bebuyutan mereka untuk mencari Xavier. Xavier lalu dihubungkan ke duplikat mesin Cerebro yang akan menggunakan kekuatan telepatinya untuk membunuh semua mutant yang ada di dunia melalui pendarahan otak. Di versi filmnya sendiri, latar belakang militernya Stryker nih jadi aspek utama dari karakternya. Aspek keagamaannya justru dihilangkan yang dari komik.
Mungkin ya biar filmnya tuh nggak jadi kontroversi banget karena bawa-bawa agama ya. Striker versi film ini lebih kecampuran dari beberapa karakter villain X-Men di komik. Yang pertama ya jelas ya pendeta si William Stryker sendiri, seorang fanatik anti-mutant. Terus ini juga ada unsurnya dari Profesor Truett Hudson juga. Dia ini dalang jahat di balik programnya Weapon X. Dan terus juga ada karakteristik dari Henry Peter Guy Ritchie yang juga udah muncul sebagai karakter minor di film pertama. Dia ini seorang pejabat pemerintah kejam yang mendedikasikan hidupnya buat menghancurkan populasi mutant. Stryker di komik dan di sini ini sama-sama punya anak mutant. Kalau di komik originalnya, anaknya udah meninggal dibunuh sama Stryker sendiri waktu baru lahir jauh sebelum event utama komiknya terjadi. Tapi cerita di komiknya pun di-retcon di tahun 2013 di komik All New X-Men. Di situ nama anaknya juga Jason diambil dari film ini. Nah, turns out dia ini tetap dijaga sama ayahnya yang minta tolong ke AIM buat mengobati kondisi mutantnya. Jason sendiri akhirnya gabung sama Purifiers buat meneruskan pekerjaan ayahnya melawan X-Men. Nah, di versi film ini, Jasonnya masih hidup, tapi Stryker nggak mengakui Jason sebagai anak kandungnya. Dia cuma dianggap sebagai alat dengan codename Mutant 143. Jason ini dilobotomi dan dicairkan otaknya, diekstraksi buat mengendalikan mutant yang lainnya. Adaptasi Jason di film ini diambil dari karakter villain Jason Wingard alias Mastermind dari komik. Dia ini adalah mutant dewasa dengan kekuatan manipulasi persepsi yang menciptakan ilusi. Dia juga anggota Brotherhood of Mutants dan Hellfire Club. Mastermind ini punya mental dan fisik yang normal ya, dan gak ada hubungannya sama Stryker sama sekali. Nah, ngomong-ngomong soal keluarga mutant, film ini jadi yang pertama ngenalin karakter Nightcrawler bareng sama Mystic on screen di live action. Tapi sama sekali nggak ada indikasi kalau Nightcrawler ini adalah anaknya Mystic. Begitupun di film-film berikutnya ya, kayak X-Men Apocalypse sama X-Men Dark Phoenix. Dimana di film itu juga kan ditampilin tuh mereka berdua. Walaupun nggak dibawa ke versi live action, tapi di komiknya Nightcrawler ini adalah anaknya Mystic dan Destiny. Dia ini hasil dibuahi dengan trait genetiknya Azazel yang ditiru sama Mystic. Azazel sendiri adalah anggota dari Hellfire Club yang muncul di film X-Men First Class. Nah, si Nightcrawler dapat kulit biru dari emaknya si Mystic, sementara dia dapat penampilan demonik dan kemampuan teleportasi itu dari Azazel. Nightcrawler versi Alan Cumming sendiri ini cuma muncul di satu film ini aja. Alasannya ini karena pihak krunya menganggap kalau proses make up-nya ini lama nih, sampai 10 jam, gak worth it. Dan Alan Cumming juga nggak suka untuk pakai make up tebel, tapi penampilannya di film justru minim. Nah, di tie-in video game buat gamenya, ini dijelasin kalau Nightcrawler memutuskan buat pisah dari X-Men dan hidup damai di Jerman karena dia nggak mau lagi menjalani gaya hidup yang penuh dengan kekerasan. Nah, tentang endingnya nih, ini cukup straightforward ya, dimana Jean-nya masih hidup dan bakal muncul lagi jadi Phoenix. Ini langsung ngetis cerita Dark Phoenix Saga yang bakal jadi dasar cerita sequelnya. So, yang penasaran sama Phoenix Force atau Dark Phoenix atau Phoenix itu apa, ini bakal kita bahas di next filmnya ya. Pokoknya gue lagi OTW semua film X-Men gue bahas. Nah, foreshadowing dari kemunculan Phoenix Force sendiri, ini beberapa kali ditunjukin dengan jelas nih di film ini. Ini muncul di setiap kali kekuatan Jean jadi lebih kuat dari biasanya. Dia ini digambarkan bersinar dengan matanya yang ada api-apinya. Yang pertama tuh waktu Jean ini menghancurkan salah satu rudal yang nyerang X-Jet di udara. Terus waktu Jean ini menahan dan memantulkan optik blastnya Cyclops di bendungan. Dan terakhir waktu dia menahan air di danau alkali, di mana seluruh tubuhnya ini memancarkan energi api. Sampai akhirnya ya Phoenix Force muncul secara penuh di bawah air. Nah, ini juga adalah referensi dari komiknya ya. Ini waktu si Jean Grey tenggelam di dasar teluk Jamaika dan dia muncul lagi untuk pertama kalinya ya, dia menjadi si Phoenix ini. So, itu dia yang bisa gue bahas dari X2 atau X-Men United ini. Dan sekarang karena lagi rame OTW sama Deadpool, seperti yang udah gue bilang, gue bakal bahas semua film X-Men, pokoknya dari awal sampai akhir. Dan next kita bakal bahas X-Men 3. So, make sure kalian subscribe kalau baru di channel ini. Dan biasa, check out juga nih kaos-kaos keren kita ada di link yang ada di deskripsi di bawah. Dan thank you udah nonton video ini. Kalau mungkin ada yang gue lewatin di series ini, di video ini, kalian bisa tulis juga di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame ya. Akhir kata, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe kalau belum subscribe, dan jangan lupa juga cari kita di sosial media lain. Ada di TikTok, ada di Instagram. Kita juga bikin konten beda-beda ya di setiap platform. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Ari, until next time, keep exploring the multiverse.